Oke, selamat sore semuanya. Kita mulai aja ya responsi hari ini. Jadi kemarin kan udah diinfokan ke Kevin karena hari ini tuh kenapa kok disuruh untuk datang semua, karena itu dapat disuruh menginfokan dari Bulani, karena Bulani bilang untuk materinya minggu ini itu bakal ada yang mirip dengan UAS, jadi supaya nanti UAS-nya juga kalian bisa mengerjakan dengan baik nanti ya. Diharapkan seperti itu. Makanya Bulani kemarin mengatakan ke aku sama Kevin kalau responsi minggu terakhir ini juga diusahakan untuk datang semua. Untuk semua datang di responsi. Oke, untuk yang pertama, kan minggu lalu kita sudah belajar tentang psychometric chart ya. Hari ini mungkin pertama itu kalian akan aku tes beberapa pertanyaan mengenai psychometric chart dulu ya, untuk di review kembali tentang materi minggu lalu. Jadi kan minggu lalu, sebentar aku share screen dulu. Nah, kemarin kan udah sampai psychometric chart ini kan. Nah, aku bakal kasih beberapa pertanyaan yang nggak banyak. Minggu kan aku udah jelasin kan bagaimana cara membaca dari psychometric chart ini. Jadi kita hari ini review dulu sebelum kita masuk ke neraca panas. Jadi kita mau review kembali minggu lalu yaitu tentang psychometric chart. Ya. Oke. Kan di psychometric ini kemarin udah aku jelasin tentang absolute humidity, terus ada humid volume, ada wet bulb, ada RH, ada dry bulb, dan itu sih kebanyakan untuk yang di NMS 1 bacanya hanya kisar-kisaran itu saja. Oke. Pertanyaan pertama mungkin aku pilih dulu ya. Untuk yang pertama aku minta Devina ya. Devina, kalau misalnya aku punya suhu dry bulbnya 35 derajat. Terus RH ku itu 10%. Berapakah wet bulbnya? Devina ada kan ya? Halo? Iya, berapa hasilnya? Berapa tadi suhunya? 35. Aku punya suhu 35, RH-nya 10%. Berapa dry bulbnya? Dry bulb.
Sudah ketemu? Hmm, 45 tadi. Berapa? 45. Salah. Itu enthalpy at saturation bawahnya. Mungkin kamu bacanya yang ini. Ini kamu membaca 45 ini kan? Iya. Bawahnya. Yang ini. Yang bawahnya ada, bawahnya ini. Bawahnya angka 45. Oh. Jadi? Bentar, 35. 35. Kan di bawahnya persis 45. Iya. Jadi, saat itu 35. Oh, enggak. Berapa ini? Sebentar. 16. 16 saja itu tadi. Iya, betul. 16 derajat. Itu verbnya. Oke, paham ya? Jangan sampai salah ya. Iya. Jadi verb itu yang garisnya yang melengkung. Di bawahnya enthalpy at saturation misalnya itu. Oke. Jangan keliru ya, atas apa atas, jangan sampai ke atas banget itu karena beda sudahan. Oke. Sekarang lanjut ya. Tadi verb udah. Sekarang aku minta Anthony. Anthony, aku tadi dengan soal yang sama. Aku punya 35 derajat Celcius lebarnya. Lalu aku punya RH 10% sama kayak tadi. Berapakah absolute humidity-nya? Iya, buka dulu silakan. Tiga 385. Tiga 35 derajat. RH-nya 10%. Berapakah absolute humidity-nya? Yes, betul. Oh, sorry, iya, betul. Berarti 35, iya, sekitar itu. 0,035 ya? Oke, betul. Oke. Sebentar ya. Recording in progress. Oke, lanjut. Sekarang aku minta
Jenis ya. Jenis tadi dengan soal yang sama lagi ya. Dengan soal yang sama 35 derajat Celcius, R-nya 10%. Berapakah humid volumenya? Bentar ya, C. Mau diinterpolasi dulu. Iya. Hitung dulu aja nggak apa-apa. C, aku ngitung pakai kotak-kotak gitu boleh nggak, C? Atau harus pakai penggaris? Sorry, suaramu kecil banget, Jenis. Halo? Iya. Aku ngitung yang pakai kotak-kotak gitu boleh nggak, C? Atau harus pakai penggaris kayak diukur jarak? Kotak-kotak juga boleh, penggaris juga boleh sih sebenarnya, itu tergantung sih. Oh, oke. Bentar ya, C. Tak lanjut aja ya sambil nunggu dihitung dulu. Memang ini perlu diinterpolasi. Aku lanjut aja soal terakhir untuk mengenai psychometric chart. Aku minta tolong Kak Rio ya. Kak Rio aku minta tolong dengan soal yang sama juga 35 derajat Celcius, RH-nya 10%. Berapakah dew point-nya? Sekarang mencari dew point-nya. Grafiknya yang di buku halaman berapa? Grafiknya halaman 385. Kak Rio nyari yang dew point. Suhu berapa tadi? Kenapa? Suhunya ya? Suhunya 35 derajat Celcius, RH-nya 10%. Berapakah dew point-nya? 35 10% ya? Iya. Halo, C. Halo? Iya, Jenis. Udah? Aku dapatnya yang kalau pakai kotak-kotak itu 0,87. Oke, benar. Kira-kira segitu memang. 0,878 atau ya kira-kira segitu memang. Ya. Oke, tinggal dew point-nya. Yang terakhir. Dew point itu, aku lupa. 35 yang ambil dari angka yang bawah apa yang atas? 35 tuh yang dari babnya yang bawah.
Kita bagiin ke garis yang 10% kan? Iya, 35 kita bagiin ke 10%. Kita tarik ke kiri. Yes. Sekitar... Emang bisa minus ya? Iya, kalau ada minus nggak apa-apa. Kan itu grafiknya sampai minus kan? Ya, minus. Sekitar minus 1. Kita minus 1 ya? Iya, betul. Karena grafiknya minus nggak apa-apa. Berarti memang sekitar minus 1. Oke, ada yang lainnya? Ada yang nggak paham? Yang mau tanya mungkin sebelum berpindah ke neraca panas. Udah jelas tentang psychometric chart-nya? Oh, yang do point ya. Untuk nyari do point itu kalian tinggal kan jadi kan ditabrakin kan 35 tabrakin ke 10%. Nah, itu tarik ke ujung banget yang sampai ke web hub, garis web hub sampai garis web hub ujung ke kiri ujung banget, terus tarik ke bawah. Oke. Oke ya, sudah jelas ya. Dan kemungkinannya juga biasanya di ujian keluar sih biasanya tentang baca psychometric chart ini. Biasanya tiap tahunnya pasti keluar biasanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita lanjut ke neraca panas. Atau namanya neraca energi juga. Sebutnya. Oke, ini aku share screen dulu. Oke. Jadi untuk selanjutnya ini adalah ke neraca energi. Neraca energi itu ada 2, ada closed system sama open system. Kalau di rumusnya perbedaannya adalah kalau closed system itu pakai namanya delta U. Lalu kalau untuk open system menjadi delta H. Jadi rumus awalnya di ketika closed system adalah Q min W sama dengan delta U plus delta EK plus delta EP. Terus W ini bisa dipecah menjadi WS dan WF, maka Q min WS plus WF sama dengan delta U plus delta EK plus delta EP. Nah, karena delta U tambah WF sama dengan delta H, maka Q min WS sama dengan delta U plus ini makanya delta U terus WF-nya ini diubah nanti bakal menjadi delta H tambah delta EK tambah delta EP. Nah, ini diubah menjadi delta H Q min WS sama dengan delta H ditambah delta EK ditambah delta EP. Ini untuk yang open system. Untuk problemnya kita pertama lihat di problem 713. Untuk problem 713 ini adalah untuk yang closed system. Oke, 713 ini adalah closed system. Untuk yang A, kita harus mencari reference-nya itu apa. Dari data ini, kira-kira kita mau menggunakan reference apa. Di sini kita bisa menggunakan reference-nya itu liquid bromine di 300 Kelvin 0,31 bar. Yang berarti yang ini. Kondisi yang liquid
derajat Kelvin 0,31 bar. Ini kita sebagai referensinya. Untuk yang B, soalnya yaitu menghitung delta U. Ini untuk proses bromine vapor dikondensasikan pada tekanan konstan, lalu juga dihitung delta H-nya dengan proses yang sama. Lalu di sini juga menghitung delta H dalam bentuk kilojoule untuk 5 mol bromin. Yang B berarti delta U sama dengan delta U akhir dikurangi delta U awal. Nah, untuk delta U akhirnya kan di sini ya kan dikondensasikan otomatis menjadi liquid, ya kan? Berarti untuk referensinya karena referensi jadi 0 dikurangi 28,24, yaitu dapat dari mana? Dari tabel. Oh ya, aku tadi nekanin juga kenapa kok referensinya bisa kita pilih yang liquid, karena U-nya di sini 0. Gitu. Juga tabelnya 0. 0 dikurangi 28,24, maka menjadi min 28,24 kJ per mol. Delta H-nya sama dengan delta U plus delta PV. Delta U-nya ada tadi, delta PV-nya berarti tadi dapat dari tabel 0,31 bar. Ini kita masukkan dari datanya. Ini dari data V, liter per mol. 0,0516 dikurangi 9,94 liter per mol. Nah, ini tinggal dikonversikan. Ini dikonversi menjadi minus 30,17 kJ per mol. Untuk mencari delta H dalam bentuk kilojoule aja, berarti tinggal dikalikan molnya. Molnya kan tadi diketahui 5. Berarti N dikalikan delta H, berarti 5 dikalikan delta H yang tadi kita ketahui, berarti minus 153,583 kilojoule. Ini adalah untuk yang B. Untuk yang D, itu kasusnya adalah bromin dalam kondisi vapor, yaitu dalam sebanyak 5 liter di kontainer pada suhu 300 Kelvin dan 0,205 bar, itu panaskan hingga 340 Kelvin. Menghitung panasnya yang harus ditransfer ke gas untuk mencapai temperatur yang diinginkan itu ya, yang untuk menaikkan temperatur lagi. Jadi caranya adalah karena di sini sudah diketahui yang diinginkan itu adalah 340 derajat dan ini awalnya itu 340 dari 300, maka di sini juga diasumsi U-nya adalah independent of pressure. Maka berarti tinggal langsung dimasukkan ke rumus delta U sama dengan delta U akhir dikurangi delta U awal. Yang akhirnya itu berapa? 29,62 dikurangi 28,24 sehingga menjadi 1,38 kJ per mol. Oke, kita lanjut. Untuk yang D. Sorry, ini aku kebuka tadi kayaknya. Aku buka lagi dulu ya. Oke, kita lanjut yang D. Untuk yang D, itu pada kenyataannya panas pada yang ini tuh kita harus mencari yang pada
realnya ya. Jadi kita disuruh menghitung dari yang part C, ya dari yang C itu berapa yang harus ditransfer ke kontainer untuk menaikkan gas itu. Kayak 40 Kelvin tadi. Tapi dalam kondisi yang nyata atau real. Jadi kita harus pakai PV. Karena kan tadi diasumsikan, maka ini kita pakai realnya, kita akan ada tekanannya tadi berbeda, maka kita pakai PV. Sehingga dari PV tersebut kita dapat V1. V1-nya dapat dari 0,31 kan 79,94 dibagi 0,205 sama dengan 120,885 liter per mol. N-nya berarti diubah jadi liter ya, dari liter kita ubah menjadi mol, yaitu 1 mol per 120,885 liter sehingga menjadi 0,04 mol, kira-kira segitu. Delta U-nya maka menjadi N kalikan delta U sama dengan 0,057 kJ. Rumus nyari Q-nya itu Q min W sama dengan delta U plus delta IK plus delta EP. Berarti W-nya sama dengan, karena W-nya nggak ada yang bekerja, berarti W-nya 0, delta IK-nya nggak ada, delta EP-nya nggak ada, karena delta IK-nya ini nggak ada. Di sini delta IK nggak ada perubahan kecepatan, delta EP nggak ada perubahan ketinggian, maka Q-nya langsung dapat 0,057 tadi, karena Q sama dengan delta U, 0,57 kJ. Sampai sini ada pertanyaan? Atau kecepatan mungkin ada yang perlu diulang? Aman deh. Oke, sudah aman ya. Kalau udah aman, kita bisa lanjut ke 728. Soalnya seperti ini. Nah, pada saturan steam, pada gauge pressure, 2 bar ini ada tekanan 2 bar digunakan untuk umpan stream ya, untuk dari etan. Nah, etannya masuk ke heat exchanger dengan suhu sekian, tekanan sekian, dengan lajunya sekian, laju volume. Lalu terus dinaikkan suhunya menjadi 93. Lalu steamnya ini digunakan mengkondensasi dan keluar pada suhu sekian, dan diketahui spesifik entalpinya adalah sekian untuk masing-masing etan, dan etannya pada suhu 16 derajat dan 93 derajat ini diketahui. Nah, untuk yang A kita harus mencari berapa energi dalam bentuk kilowatt yang harus ditransfer untuk etan menaikkan dari 16 ke 93. Nah, di sini ini harusnya nggak ada tulisan ini ya. Ini harusnya adalah heat exchanger, termasuk heat exchanger. Oke. Di sini untuk yang A, berarti kita harus mencari berapa laju massa dari C2H6 atau etan tersebut. Maka diubah di 795 meter kubik per menit, kita konversikan menjadi kilogram per menit, yaitu dengan cara dikalikan 10.000 liter per meter kubik, terus dikalikan 2,5 bar per 289 Kelvin. Ini dari kondisinya ya. Ini 1 kilomol per 0,08314 liter bar, dikalikan 3 gram per mol, terus dikalikan lagi, konversi menjadi kilogram. Oh ya, di sini tekanannya kita bukan menjadi tekanan gauge, kita ubah ke tekanan bar biasa. Jadi ini kan gauge, kita ubah ke
bukan tekanan bar lagi, maka menjadi 3 bar. Kan kalau aku kan dikurangi 1 kan. Maka untuk laju masanya ketemu 2,487 kali 10,3 kilogram per menit. Lalu di sini kita dari soal entalpinya untuk yang etana yang 16 derajat Celcius 941, lalu untuk yang 93 derajat adalah 1073. Oke, melacak energi pada etana yaitu Q min WS sama dengan delta H plus delta K plus delta EP. Karena nggak ada yang sesuai WS itu karena nggak ada yang bekerja kayak pompa atau apa, maka WS-nya 0, delta K-nya 0 juga, delta EP-nya juga 0, maka Q sama dengan delta H. Q-nya berarti 2,487 kali K10 per 3 kilogram per menit. Nah ini tinggal kita ubah ke kilowatt dengan cara dikalikan langsung sama entalpinya tadi, maka menjadi 5,47 kalikan 10 per 3 kilowatt. Untuk yang B, di sini mengasumsi semua energi yang ditransfer dari steam itu menuju etana semua. Lalu kita mencari berapa sih laju yang harus disuplai, laju steam yang disuplai ke exchanger tersebut. Nah, berarti di sini kita dapat dari tabel B6 untuk mencari yang steam. Entalpi steam yang pertama atau LHP yang masuk kan berarti 3 bar saturated, maka dari tabel B6 diketahui 2724,7. Lalu untuk yang keluarannya dalam bentuk liquid 20 derajat Celcius, kita dapat dari tabel B5, dapatnya adalah 113,1 kJ per kilogram. Dan jadi mencari laju masanya, berarti tinggal Q per delta H. Q-nya sudah tahu, 5,47 ini kalikan 3 dibagi delta H. Menjadi 2,09 kg per S steam. Berarti untuk nyari laju volumetrik ya, maka 2,09 ini dikalikan 0,606 meter kubik per kilo. Sama dengan 1,27 meter kubik per second. Nah, dari sini kita lihat kan berarti ini beda banget kan. Ini 95, ini 1,27. Berarti dia adalah incorrect dan too low. Di sini kan disuruh tanya kan. If the assumption is incorrect, would the calculate value be too high or too low? Berarti ini kan adalah too low. Untuk yang C, ini kita sebenarnya yang ini tuh pakai exchanger yang co-current atau counter-current flow sih. Nah, di sini kan co-current adalah kayak gini kan, co-current. Kalau counter-current seperti ini. Alirannya. Nah, menurut kalian ini pakai apa sih? Aku juga, menurut kalian itu kenapa sih? Di sini kan kalian udah tahu kan, harusnya tuh kita menggunakan counter-current. Nah, cuma kenapa kita gak bisa pakai co-current? Mungkin ada yang bisa menjawab. Maaf ya, boleh diulang deh. Pertanyaannya, Iya. pertanyaannya kenapa kan di bagian yang tadi yang terakhir yang C itu kan jawabannya kita akan menggunakan yang counter-current. Nah, kenapa kok nggak bisa menggunakan co-current? Kenapa harus kenapa harus counter-current gitu? Yang kalau aliran paralel itu
Delta T ini kecil ya, Ci? Kenapa? Delta T ini. Ini lebih besar yang counter current Delta T ini. Ya, bisa jadi yang lain. Oke, tadi sebenarnya udah masuk ya, udah benar karena kalau kita pakai delta T-nya tuh kalau dari segi grafik, kalau udah tahu deslat ya kan, dari itu kan grafiknya kan delta T ada yang kecil, kalau paralel kan makin kecil gitu kan, paralel. Itu juga ya. Selain itu juga karena kan kalau pakai concurrent itu kita juga membutuhkan aliran panas dari etan ke uap tersebut. Sehingga kita pakai yang counter current. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Aman deh. Aman ya. Gak ada yang bingung ya, berarti ya, sudahan. Oke. Jadi untuk ujiannya itu kalian juga pelajari ya, untuk materi yang ini, problem-problemnya tadi dipelajari juga. Jadi tugasnya tadi aku udah bahas ya, kan tugasnya kemarin 7.13, tadi aku juga udah bahas. Kemarin tugasnya nggak ada kesulitan kan? Atau ada kesulitan kemarin waktu ngerjain? Enggak, Ci. Udah ambil termo, Ci, soal ini. Oh iya, betul. Tugasnya memang udah bisa. Oke. Tadi baca grafiknya menurut aku udah banyak yang udah bisa ya, berarti ya. Mungkin ada yang lain yang tadi aku bilang, ada yang bingung. Mungkin baca yang untuk baca algoritma atau gimana caranya interpolasi yang humid volume itu kan mungkin ada yang bingung mungkin, atau sudah ingat kembali. Kalau untuk UAS kira-kira soalnya berapa ya, Ci? 2 nomor atau mungkin lebih? Waduh, aku kurang tahu. Mungkin ya kira-kira 2 atau berapa mungkin ya. Aku juga nggak tahu sih pastinya berapa. Oke, yang lain udah nggak ada pertanyaan ya. Mungkin dari baca grafik sama pembahasanku yang mengenai materi hari ini. Oke. Kalau udah aman, sebelum kita tutup
juga ini aku ada info untuk ada tugas terakhir dari bulan ini, yaitu sebagai latihan juga untuk ujian UAS-nya. Jadi tugas terakhirnya yaitu problem 722 dan 729 dengan berkelompok ya. Ini dikerjakan berkelompok lagi dengan kombinasi B. Dengan kombinasi B atau yang kombinasi yang kedua, pakai kombinasi B. Soalnya problem 722 dan problem 729. Dikumpulkannya sebelum ujian NME. Berarti masih 1 minggu lebih ya. Kan tanggal 23 ujiannya, seminggu lebih berarti. Oke, ada pertanyaan? Recording stopped. Ya, untuk link pengumpulannya nanti akan aku share di line seperti biasa ya. Ya, perlu pakai bukti presensi juga. Seperti biasa, ada form presensi. Itu yang paling penting sih, form presensi itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, pelajari yang aku udah jelasin, karena bulan ini katanya bilang akan seperti UAS-nya yang untuk neraca panas untuk atau neraca energinya mirip dengan problem yang tadi aku bahas atau tugas nanti. Jadi kalian kerjain dengan benar-benar, pahami benar-benar supaya nanti ujiannya bisa mengerjakan. Terus itu sih yang kemarin, makanya kemarin bulan bilang diusahakan datang semua untuk hari ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin responnya sampai sini dulu ya. Udah selesai. Thank you udah ngikuti responsi sama semester ini udah responsi terakhir ya. Thank you sudah ngikuti responsi sampai udah selesai ini NME-nya. Semoga nanti ujiannya sukses. Nanti semoga ujiannya sukses dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kalau ada kata-kata yang salah selama aku ngasdos pada semester ini. Thank you dan sukses ujiannya. Terima kasih, C. Ya. Terima kasih, C. Terima kasih. Ya.